Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar saudara, saudari, Bapak Ibu yang terkasih dan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan dan kita senantiasa selalu diberikan kesehatan daripada Tuhan. Dan kita diberikan selalu murah rezeki dalam menjalankan aktivitas ataupun kegiatan yang kita jalankan. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan 11. Lukas 5 ayat yang pertama sampai dengan 11. Dengan judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Begini firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke dalam tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedebus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan, mendengarkan, serta mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil atau tema yang diangkat pada hari Minggu ini adalah menyadari panggilannya. Sekali lagi, menyadari panggilannya. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menyadari panggilan Tuhan itu ada sesuatu hal yang mungkin kalau kita lihat dari refleks begitu atau sesuatu introspeksi dalam diri kita mengatakan itu adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa itu adalah suara Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, "Ayo, kamu akan menjadi seorang pelayan Tuhan." Apakah kita sadar kalau kita dikatakan seperti itu? Pertama-tama kan kita pasti bingung. Ini yang ngomong siapa ya? Orang lain? Tuhan? Atau siapa? Kalau kita bisa berpikir secara logika, mungkin itu adalah orang lain dan bukan Tuhan. Tetapi di sini Tuhan mengulik bahwasannya ketika kita mampu menyadari bahwasannya apa yang dikatakan Tuhan itu, kita harus menyadari bahwasannya itu adalah suara Tuhan. Kita harus menyadari bahwasannya itu adalah panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai pelayan Tuhan. Contohnya dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu adalah seorang Simon yang dulunya adalah penjala ikan dan sekarang menjadi penjala manusia. Bagaimana sih caranya kok bisa tiba-tiba Simon menjadi yang dulunya penjala ikan menjadi seorang penjala manusia? Nah, jadi kisahnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa membaca lagi ulang dari ayat ini, kita lihat bahwasanya Tuhan menyuruh Simon itu untuk menarik perahunya ke tengah dalam, agak menjauh dari tepi pantai. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa Simon lihat bahwasannya mujizat Tuhan itu ada. Dan ketika Tuhan menyuruh Simon untuk menebarkan jalannya, ikan-ikan itu pada ditangkap
dengan begitu banyak, jala itu pun dengan penuh dengan ikan, dan sehingga hampir koyak. Untuk mengantisipasinya, Bapak Ibu Saudara, Simon memanggil teman-temannya untuk yang namanya membantu dia untuk menarik jalannya yang penuh banyak ikan ini. Tengok, lihat Bapak Ibu Saudara, Simon ini tidak memperdulikan dirinya sendiri. Ketika dia kesulitan, dia membutuhkan pertolongan orang lain. Dari situ kita bisa lihat bahwasanya Tuhan memberikan kepada Simon itu, yang tadinya dia ke tepi pantai untuk mendaratkan perahunya karena tidak ada ikan, tetapi ketika Tuhan mendekati perahu Simon, perahu itu langsung Tuhan menyuruh Simon untuk membawa perahu itu ke tengah sana, ke tengah laut, untuk ditebarkanlah jala itu supaya dia mendapatkan ikan yang banyak. Dan di situ kita pasti lihat bahwasanya Simon itu terheran-heran, yang dengan bersamaku ini siapa? Aku tidak sadar bahwasanya itu adalah Tuhan. Aku tidak tahu apakah ini adalah manusia yang seakan-akan seperti dari makhluk lain, planet lain, atau yang kulihat ini adalah seorang yang tidak kasat mata begitu. Nah, dari sini tahu bahwasanya dikatakan Tuhan adalah di dalam ayat yang ke-10 dikatakan adalah Simon, bukan hanya seorang Simon di sini, tetapi Tuhan mengajak yang namanya Yakobus, anak dan Yohanes, anak-anak Zebedius, temannya Simon sendiri. Kata Yesus begini di 10 ayat B, 10b, kata Tuhan kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari awalnya tadi kita bisa melihat Simon dan teman-temannya itu adalah seorang penjala ikan, dan Tuhan menjadikan mereka semua menjadi penjala manusia. Karena mereka bisa bahwasanya Tuhan menyadari kalau mereka bisa menjadi penjala ikan, pasti mereka nantinya, kalau aku bisa mengutus mereka menjadi murid-muridku, mereka tidak akan menjadi penjala ikan lagi, mereka menjadi penjala manusia. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penjala manusia ini adalah bukan menangkap manusia untuk dipenjarakan atau menangkap manusia untuk dicaci maki dan segala macamnya, tetapi Tuhan menjadikan Simon dan teman-teman itu menjadikan seorang penjala manusia, itu menjadi supaya mereka itu menjadi murid-murid Yesus, menjadi penjala manusia yang benar-benar dalam memberitakan Injil. Mereka menangkap jiwa-jiwa yang lain untuk menjadi murid Kristus di dalam melayani dan mengasihi banyak orang, terutama melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Lantas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sudah menyadari panggilan atas dari Tuhan kita sendiri? Kalau kita belum menyadari bahwasanya itu adalah suara Tuhan untuk memanggil kita, coba lihat kembali, resapi kembali. Apakah yang ada di bisikanku ini, adakah orang yang berbisik kepadaku ini adalah seorang Tuhan atau seorang manusia yang lain atau makhluk dari planet lain begitu? Tetapi saya menyadari bahwasanya untuk men-sharekan hal ini, kita harus bisa bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya panggilan Tuhan itu menyadarkan kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar setia, tulus, dan ikhlas. Banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat bahwasanya orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih, orang-orang yang mempunyai kreativitas hebat, mempunyai skill dan segala macamnya, itu tidak apa-apa, itu tidak kalah hebatnya dari kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan itu tidak melihat dari kehebatan, bukan lihat dari pekerjaan, dilihat dari latar belakang, bukan. Tetapi Tuhan mau apapun latar belakangmu itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah menjadi dari Tuhan. Itu no problem, tidak masalah. Jadi Tuhan hanya ingin menjadikan kita sebagai penjala manusia, menjadi orang-orang yang pengikut Kristus. Karena kan di dalam ayat 8, ketika Simon menyadari bahwasanya itu di sebelahnya adalah Tuhan, dia berkata kepada Tuhan adalah, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Nah, pertanyaan kita, pasti kita bisa bertanya bahwasanya, kenapa sih seorang berdosa yang dijadikan Tuhan menjadi seorang penjala manusia? Kan masih ada orang-orang suci. Ingat saudara yang terkasih, Bapak Ibu, Tuhan memilih orang-orang untuk menjadi pengikutnya, bukan karena dia setia, suci, dan segala macamnya, tetapi memiliki latar belakang yang buruk. Bukan hanya menjadi seorang yang bersih di dalam hidupnya,
Tidak ada di dunia ini orang yang bersih, Bapak Ibu Saudara Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Makanya Simon diajak untuk menjadi penjala manusia, dan begitu dengan teman-temannya. Kalau kita bisa berbicara bukan hanya dari Simon, Paulus sendiri adalah seorang pendosa. Dia itu adalah orang yang dulunya sebelum menjadi seorang rasul yang besar, dia itu adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak menyadari akan panggilan Tuhan. Dia berbuat caci maki, memperkosa orang, melakukan kedustaan kepada banyak orang, dan sebagainya. Tetapi Tuhan menyadari bahwasannya apapun latar belakangmu, Paulus, itu tidak masalah. Tetapi sekarang aku akan menjadikan kau menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil untuk di hadapan semua orang. Meskipun menjadi seorang pengikut Tuhan itu tidaklah gampang. Pasti ada tantangan dan masalah yang dihadapi. Karena kalau menjadi pengikut Tuhan itu tidak murni, kita menjadi murni pengikut Tuhan dengan suci dan segala macamnya. Tetapi kita mempunyai tugas bahwasanya kita dijadikan Tuhan menjadi penjala atau pengikut Kristus. Itu menjadikan diri kita bahwasanya kita siap mental untuk beritakan kebenaran firman Tuhan di hadapan banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari yang namanya dari kisah seorang penjala ikan yang dulunya penjala ikan menjadi penjala manusia, yaitu Simon dan teman-temannya. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki profesi, apapun profesi saudara, Bapak Ibu yang lagi diminati ataupun dikembangkan, dan ketika Tuhan memanggil saudara, engkau atau Bapak Ibu Saudara harus menyanggupi panggilan Tuhan itu sendiri. Jangan kita menolak akan panggilan Tuhan. Kenapa demikian mengatakan saya demikian begitu? Kalau kita bisa berbicara dari nabi yang lain, murid Kristus yang lain, pengikut Kristus yang lain, itu adalah seorang Yeremia. Yeremia ini adalah salah satu nabi favorit saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Meskipun masih muda, dia itu setia dan menanggapi panggilan Tuhan itu, menyadari bahwasanya panggilan Tuhan itu adalah untuk menjadikan dia menjadi pengikut Kristus. Kan awalnya dia katakan kepada Tuhan, kalau kita bisa melihat dari kitab Yeremia, dikatakannya adalah, Tuhan, aku ini masih muda, aku ini tidak bisa berkata-kata. Kenapa tidak orang lain saja? Begitu kata Yeremia. Lantas apa kata Tuhan? Meskipun engkau muda, meskipun engkau masih, aku tahu bahwa meskipun engkau muda, aku sudah mengetahui engkau dari dalam rahim ibumu. Ketika ibumu melahirkanmu, engkau ini adalah seorang anak yang benar-benar mau melayani Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, dan menyadari akan panggilanku sendiri. Makanya ketika engkau dilahirkan dan sekarang engkau mengatakan masih muda, itu bukan menjadi alasan. Karena itu sama saja. Kalau engkau mengatakan demikian, bagaimana engkau menjadi perubahan dalam dirimu, menjadi manusia yang hidup baru di dalam Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan kepada Yeremia, aku akan menjadikan engkau seorang nabi. Meskipun engkau masih muda, engkau akan menjadi seorang nabi. Engkau akan memberitakan Injil yang ke negeri yang tidak engkau ketahui, dan hanya aku yang mengetahuinya. Dan ketika aku menyuruh engkau ke kota ini, engkau harus menyadari bahwasanya panggilanku ini adalah memberitakan kabar Injil kepada banyak orang, sehingga anugerah Tuhan bisa tersalurkan kepada banyak orang dimanapun engkau melayani nantinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita khususnya dari Simon dan teman-temannya ini, dan begitu banyak nabi-nabi yang dulunya tidak menyadari panggilan Tuhan dalam menjadikan mereka menjadi pengikut Tuhan, saya bisa menjadikan ini refleksi kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyadari panggilan Tuhan itu mengajak kita untuk menjadi pengikutnya, bukan menjadi pengikut yang sesat. Tuhan kita itu ada, bahwasanya kita itu untuk menjadi pengikutnya. Kalau Anda tidak mau menyadari bahwasanya itu adalah panggilan Tuhan, biarkan saja. Anda itu tidak berarti menjadi panggilan Tuhan atau menjadi pengikut Kristus. Bagi kita yang mau menyadari bahwasanya itu adalah panggilan Tuhan, kita harus menjawab bahwasanya panggilan Tuhan itu untuk menjadikan kita sebagai seorang pengikut Kristus yang setia, tulus, dan mau menjadikan kita manusia baru, hidup yang baru sesuai dengan firman dan ajaran Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menyadari bahwasanya kita harus menyadari akan panggilan Allah. Tuhan mengutus kita untuk menjadi pengikutnya. Dan jangan jadikan kita sebagai seorang pendosa lagi, tetapi jadikanlah diri kita menjadi pengikut Kristus yang
benar-benar tulus, ikhlas, dan benar-benar berani. Dan terus mengandalkan Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati.